Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Bagus. Saya Fadia Zen. Before time began, there was the cube. We know not where it comes from, only that it holds the power to create worlds and fill them with life. That is how our race was born. For a time we lived in harmony, but like all great power, some wanted it for good, others for evil. Resensi berasal kata dari bahasa Belanda recensie, dan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan review, yaitu merupakan penyampaian informasi yang berada dalam buku Business Model Generation agar mudah dipahami oleh masyarakat luas. Buku Business Model Generation dikarang oleh Alexander Osterwalder, seorang ahli teori bisnis dari Swiss, juga seorang penulis, konsultan, dan wirausaha yang terkenal, berkolaborasi dengan Yves Pichner, seorang profesor sistem informasi manajemen dari Universitas Lausanne, China, diterbitkan oleh John Wiley & Sons in Hoboken, New Jersey. Tahun terbitnya adalah 2010 dan tebal buku 288 halaman. Menurut beberapa akademisi, buku ini merupakan buku terbaik dalam 10 tahun terakhir untuk generasi model bisnis yang disusun oleh para ahli dari beberapa negara dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga menjadi panduan yang luar biasa. Buku yang sangat bermanfaat untuk industri IT, game, mainan, penerbit buku, elektronik yang akan dijelaskan pada slide-slide nanti setelah ini. Ini adalah 10 hal yang menarik dari buku Business Model Generation. Saatnya kita simak. Yang pertama, buku ini luar biasa sekali karena kolaborasi dan pencatatan angka yang detail pada setiap proses ini semuanya tercatat. Ditulis di Lausanne, China. Kemudian didesain di London, United Kingdom. Kemudian diedit di Portland, Amerika. Fotografinya di Toronto, Kanada. Diproduksi di Amsterdam, Belanda, Netherlands. Kemudian event-eventnya ini di Belanda dan Toronto. Tool yang digunakan cukup dijelaskan di sini. Sudah banyak sekali. Kemudian number-number yang luar biasa, coba kita lihat. Jam kerjanya adalah 4.000 jam. Dan yang menarik lagi adalah 9 tahun penelitian dan praktek yang dilakukan. Ada 287 Skype calls, luar biasa sekali. Yang kedua menarik karena buku ini disusun secara sistematis, mulai dari kanvas, pattern, desain, strategi, sampai pada proses. Ini meninggalkan cara berpikir lama, menggunakan model baru yang inovatif dalam penciptaan nilai, sertai dengan contoh-contoh perusahaan terkemuka dunia. Membaca buku ini, kita seperti diajak untuk berkunjung ke perusahaan-perusahaan terkemuka dunia, bagaimana mereka membangun bisnisnya, mulai dari bisnis model kanvas sampai dengan proses desain model bisnis. Yang ketiga, ini cerdas sekali, karena isi dari buku ini itu mengejarkan tool yang bisa menguraikan benang kusut dari ketidakjelasan kondisi yang dimulai dari penelitian dan pemahaman, kemudian agak mulai longgar nih benang kusutnya, uji coba desain model bisnis, kemudian mulai masuk, sudah mulai jelas fokusnya ketika diimplementasikan desain model bisnis. Cerdas sekali nih, bagaimana menguraikan benang kusut. Selanjutnya yang menarik berikutnya adalah yang keempat. Keren karena selain mengulas dari bisnis model kanvasnya perusahaan-perusahaan lain, buku ini pun juga mengulas dari model kanvas bukunya itu sendiri. Yang kelima, buku ini mantap pakai kol-kolah. Karena apa? Karena disusun berdasarkan pemikiran para ahli di berbagai bidang. Berikut adalah 7 wajah tokoh-tokoh inovasi bisnis model yang berasal dari berbagai profesi. Yang keenam, kritis ya, karena pada bab patterns mengulas keunikan kecil yang didetailkan dan diinovasi agar menghasilkan sesuatu yang besar, seperti penjualan sedikit produk tapi dalam jumlah banyak, atau pembuatan buku dan Lego. Mereka sampai sebegitunya untuk mencatat hal yang detail seperti itu. Yang
7 ini inovator bagi saya. Bagi saya ini adalah inovator sekali buku ini. Karena pada bab desain itu memberikan gambaran bagaimana kita tidak hanya memahami desain, namun juga harus bisa menjadi desainer. Ilustrasi gambar ini menunjukkan, ayo kita ajak orang-orang di sekitar kita. Pikirkan nih, kalau Anda sebagai manajer, Anda sebagai direktur, libatkan orang-orang di sekitar Anda. Jangan semuanya dikerjakan sendiri. Yang kedelapan, out of the box. Pada bab strategi menyadarkan bahwa kita tidak harus terpaku pada aturan dasar kanvas. Kita dianjurkan untuk menjadikan kanvas sebagai bahan evaluasi dan berpikir di luar kerangka agar menciptakan gagasan baru, karena inovasi tak akan pernah berhenti. Yang ke-9, wow, ini dinamis ya. Ternyata saya pikir cuma hanya 9 building block saja. Tapi ternyata dalam bab strategi ini menjelaskan bagaimana berpikir out of the box, yaitu dengan membuat pola-pola pengendali bisnis model yang bisa dilihat dari 3 sisi pengendali. Yang pertama customer driven, yang kedua finance driven, yang ketiga multiple epicenter driven. 10 mantap, karena pada bab strategi yang itu menunjukkan pola blending blue ocean yang mengevaluasi BMC atau Business Model Canvas, mana yang perlu dieliminasi, dikurangi, ditambah, atau dibuat baru. Ternyata bisa juga sih. Menarik. Dari buku Business Model Generation, saya nemukan nih hanya satu yang kami temukan ya. Ada sebagian gambarnya yang pecah-pecah sehingga kurang jelas tulisannya untuk dibaca seperti di bawah ini. Ya, tapi ini bukan masalah yang cukup besar. Manfaat bisnis model Canvas. Topik ini adalah yang akan menjadi alat bantu untuk menuju transformasi bisnis digital. Berikut adalah contoh-contoh evolusi atau transformasi bisnis. Yang pertama adalah evolusi Apple menjadi sebuah platform operator. Evolusi produk Apple ini dari iPod ke iPhone merupakan transformasi produk perusahaan yang menjadi sebuah platform kekuatan besar pada pola bisnis model. Ini gambarannya, di mana tahun 2001 masih berupa iPod kecil, MP3 player, dan pada tahun 2003 berubah menjadi iTunes. Kemudian tahun 2008 Apple mulai mengembangkan bisnisnya, dia membuat produk bukan sekedar MP3 tapi juga smartphone yang dilengkapi dengan aplikasi bawaan dari Apple itu sendiri atau Apple sebagai platform operatornya. Transformasi bisnis digital yang kedua adalah transformasi pada industri penerbit buku. Pada model lama, calon penulis yang menyusun dan mengirimkan dengan cermat manuskrip ke penerbit berharap dapat melihat karya mereka masuk percetakan. Namun yang sering terjadi adalah mereka ditolak. Penerbitan buku tradisional dibangun di atas proses pemilihan di mana penerbit menyaring banyak penulis dan manuskrip dan kemudian memilih yang tampaknya paling mungkin mencapai minimum target penjualan. Penulis yang kurang menjanjikan, maka judulnya akan ditolak karena tidak menguntungkan untuk didesain, dicetak, dan dipromosikan. Karena diperkirakan penjualan buku akan rendah. Penerbit paling tertarik itu pada buku yang diharapkan bisa mencetak penjualan tinggi. Kemudian muncul transformasi model baru. Model bisnis seluruh.com yang merupakan salah satu platform yang membantu penulis khusus dan amatir membawa karya mereka ke pasar. Semakin banyak penulis yang tertarik, maka lulu.com semakin sukses karena penulis menjadi pelanggan. Lulu.com memiliki banyak sisi platform yang melayani dan menghubungkan penulis dengan pembaca dengan long tail konten khusus yang dibuat pengguna. Ribuan penulis telah menggunakan alat swalayan lulu.com untuk menerbitkan dan menjual buku mereka. Yang ketiga adalah transformasi dari pabrik mainan Lego. Di mana tahun 1949 itu dimulai pembuatan Lego, tapi sering berjalannya waktu banyak persaingan yang harus dimenangkan. Contohnya di tahun 2005, kemudian mereka berinisiatif mendirikan Lego Factory
yaitu pengguna Lego bisa membuat desain mereka sendiri dan memesan secara online. Dan ada Lego Users Catalog atau katalog pengguna Lego. Ini mengizinkan pengguna untuk posting dan menjual desain mereka secara online, sehingga ini menjadi keuntungan yang cukup bagus. Dan mereka, inovasi berikutnya adalah dari sosok mainan biasa, hanya kotak-kotak, mereka bertransformasi bagaimana caranya Lego ini menjadi ramai di dunia pasaran. Mereka kemudian menggait, membeli lisensi tokoh-tokoh film seperti Batman, Superman, Star Wars, kemudian difilmkan agar bisa memenangkan inovasi pasaran dan supaya lebih sustain. Ya, dan selanjutnya ini adalah contoh-contoh transformasi dari logo-logonya Lego dan sedikit gambaran mengenai bagaimana factory Lego. Oke, kemudian apa sih arti dari bisnis model ini? Bisnis model adalah model bisnis yang mendeskripsikan secara rasional tentang bagaimana sebuah organisasi dibuat, dijalankan, dan diketahui nilai-nilainya. Contoh pengguna bisnis model yang pertama Ericsson, yang kedua Google, selanjutnya Swiss Private Banking, Vodafone, SP, IBM, pemerintah Kanada, Deloitte, konsultan teknologi yang sangat ternama di dunia, Lego, pabrik mainan, Apple dengan bisnis elektroniknya, P&G, produk consumable yang kita ketahui hari ini. Mungkin Anda ada yang memakai shampoo Head and Shoulders, nah itu juga produk dari P&G, salah satu contoh. Skype, ya Skype ini juga salah satu pengguna dari bisnis model. Bisnis model kanvas, jika dibahasa Indonesiakan adalah kanvas model bisnis. Itu suatu model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual. Ini juga bisa disebut dengan input-output analisis. Mana perusahaan tempat kita bekerja atau yang sedang kita analisa itu membutuhkan supplier sebagai proses input. Karena harus menghasilkan barang untuk konsumen atau pelanggan, yang akan menjadi proses output. Hasil dari pelayanan pelanggan akan menjadi bahan penjualan. Hasil penjualan masuk ke perusahaan, kemudian dari perusahaan akan dikeluarkan ke supplier karena sebelumnya punya hutang. Karena biasanya barang dikirim duluan, kira-kira 1-3 bulan maksimal akan dibayar. Selisih antara penjualan dan hutang ini akan menjadi nilai laba atau rugi, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan laba dalam proses operasional, tidak rugi terus. Maka dari itu kita perlu pikirkan value proposition yang berhasil dicapai oleh perusahaan memiliki konsekuensi kanvas kanan dan kanvas kiri. Kanvas kanan pada slide ini digambarkan dalam warna hijau dan kanvas kiri digambarkan dalam warna merah. Kanvas kanan adalah revenue stream yang merupakan hasil dari value proposition yang telah berhasil ditawarkan kepada pelanggan. Bisnis model kanvas yang diberikan gambaran yaitu sebagai berikut. Customer segment adalah berbagai macam jenis-jenis customer. Ada yang mulai dari tergantung usianya atau gender atau tempat kerjanya dan lain-lain. Jadi itu memang dipisahkan. Yang kemudian yang kedua adalah value proposition. Nilai-nilai apa yang bisa kita berikan, keunggulan apa yang bisa kita berikan kepada customer supaya mereka terpenuhi kebutuhannya. Dan kita juga harus memikirkan bagaimana untuk mengirimkan produk kita kepada customer. Melalui apa customer bisa mengetahui produk-produk kita? Bisa melalui jaringan internet, dan juga jangan lupa bagaimana cara pengirimannya ke daerah-daerah yang susah terjangkau. Yang keempat adalah customer relationship. Ini sangat penting sekali bagaimana untuk menjaga hubungan dengan customer. Contohnya nanti kita akan lihat banyak sekali contohnya. Revenue stream.
Sedangkan kanvas kiri menggambarkan tentang cost structures, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mewujudkan aktivitas dan memenuhi sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa perusahaan. Kemudian key partners, bagaimana kita memiliki hubungan yang kuat dengan pihak supplier, pihak bisnis partner, vendor. Ini akan menjadi cost structure. Jangan lupa, tentunya di sini adalah zona yang kita harus mengeluarkan uang seperti gaji karyawan, tagihan-tagihan listrik, tagihan material dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang akan menjadi kompleks dari bisnis model kanvas. Ada 9 building blocks. Berikut contoh-contoh bisnis model kanvas yang meliputi Lego, Lulu.com, X Engineering, Google, dan Amazon. The canvas of business model Lego. Ini adalah bentuk bisnis model kanvasnya dari Lego. Yang pertama, customer segment. Lego ini customer segmentnya cukup banyak. Bahkan dia memprediksi ada ribuan pelanggan baru di seluruh dunia yang dirancang khusus untuk bervariasi. Dan pabrik Lego ini menghubungkan pelanggan yang membuat pesanan desain khusus dengan pelanggan lainnya. Jadi antar pelanggan saling berinteraksi. Hal ini menjadikan sebuah platform landasan ikatan antar pelanggan dan meningkatkan penjualan tentunya. Apa value proposition dari Lego? Yaitu Lego Factory-nya secara besar-besaran melebarkan kemampuannya untuk memberikan penawaran kepada penggemar Lego berbagai macam alat untuk membangun, memajang, dan menjual karya rancangan unik mereka. Dan distribution channel-nya tergantung dari bobot ekstensi pabrik Lego, mana promosi-promosi melalui media internet itu sangat-sangat menentukan karena mereka sudah menuju global. Customer relation, bagaimana pabrik Lego menjaga hubungan dengan customer-nya? Mereka membangun sebuah komunitas jangka panjang, yaitu pada pelanggan yang benar-benar tertarik dan ingin koleksi mainan ini. Seperti halnya dibangunkan Legoland. Di beberapa negara sudah ada Legoland itu. Bagaimana Lego mendapatkan duit? Ya, dari proses pabrik yang berupaya menghasilkan keuntungan kecil dari jumlah pelanggan yang sangat banyak. Makanya harga Lego itu terjangkau, nggak terlalu mahal, tapi dia memainkan di volumenya. Marginnya kecil, tapi volumenya besar. Hal ini menunjukkan sebuah pertambahan nilai kepada keuntungan penjualan eceran atau retail secara tradisional dengan jumlah volume yang banyak. Selanjutnya, key resources. Bagaimana Lego ini menggunakan sumber dayanya? Ya, Lego belum secara penuh menggunakan sumber daya dan aktivitas ini selain mengoptimalkan pasar yang banyak. Pokoknya cari pasar yang sebanyak-banyaknya. Sumber daya yang dibutuhkan adalah ya tentunya karyawan untuk produktivitas, mesin-mesin, internet terutama sebagai media promosi. Key activity dari Lego ini, Lego harus menyediakan dan mengelola platform dan logistik yang dapat memberikan pelayanan berupa pengemasan dan pengiriman dari berbagai set bentuk Lego. Key partnership, pelanggan yang merancang bangun Lego, mereka membuat desain yang baru, kemudian mereka posting hasilnya secara online. Ini menjadi bagian dari kunci kerjasama yang menghasilkan karya dan nilai yang sangat luar biasa. Karena pelanggan Lego itu adalah partnernya Lego. Luar biasa sekali Lego ini. Bagaimana Lego harus mengeluarkan duit? Nah, pabrik Lego ini memanfaatkan biaya produksi dan logistik yang sudah dimasukkan ke dalam model penjualan secara eceran retail atau retail tradisional. Jadi harga jualnya itu sudah include dari production cost, logistik, overhead, dan lain-lain. Itu semua ditanggung oleh customer. Oke, selanjutnya bagaimana contoh yang kedua dari kanvas bisnis model Lulu? Ini masih ingat yang pertama tadi kita bahas. Contoh yang kedua
yaitu transformasi industri penerbit buku. Kalau zaman old penerbit atau buku itu gambarnya ada yang bisa kita lihat di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan warna kuning itu adalah bagaimana model kanvasnya dari Lulu. Lulu ini menggunakan 8 building blocks, sedangkan yang model lama itu hanya menggunakan 7 building blocks. Maka di sini sangat luar biasa lagi. Ada tambahan yaitu di building blocks yang menggunakan customer relation. Kalau zaman dulu nggak ada hubungan customer relation, mereka nggak nyentuh sama sekali. Tapi kalau di Lulu ini kelebihannya adalah adanya ketertarikan ya, komunitas. Dia bisa menghubungkan antara pelanggan dengan penerbit, pelanggan dengan penulis melalui secara online, melalui internet. Nah, berikut ini adalah The Canvas of Business Model XN. Ini merupakan salah satu departemen dari alat berat yang ada di Indonesia, di leadership. Kemudian bagaimana dia memiliki customernya, itu dia membedakan jenis-jenis customernya dari pertambangan, dari kehutanan, rental, retail, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkannya harus memiliki value proposition. Yang pertama adalah harus memberikan solusi di bidang engineering secara seutuhnya. Kemudian pelayanan cepat, performa yang tinggi, kualitas yang lebih baik, kemudian bisa order secara khusus atau customize, kemudian cost-nya juga bersaing, orang-orang yang dikembangkan, dan melayani pelanggan dengan baik. Untuk mendapatkan informasi pekerjaan tentunya dia perlu bantuan dari cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk pengirimannya, bagaimana bisa mengirimkan informasi kepada pelanggan, maka dia tidak bekerja sendirian. Yang keempat, untuk menjaga hubungan baik, memberikan pelatihan gratis, memberikan pelayanan yang berkualitas, yang fast respon, kemudian itu akan menjadi sumber penghasilan mereka. Nah, sedangkan cost structure untuk beroperasi perusahaan ini membutuhkan sumber daya yang sangat penting. Di antaranya adalah desainer, teknologi, orang-orang yang berkualitas, kemudian fasilitas yang mendukung, dan berbagai macam laporan-laporan untuk pendukung proses kegiatan ini. Selanjutnya adalah aktivitas yang dibutuhkan selama proses pekerjaan, desain dan pembuatan prototipe, kemudian fabrikasi, kemudian perbaikan alat-alat berat, dan research and development. Tentunya untuk mewujudkan semua produknya tidak bisa sendirian, membutuhkan partner-partner yang dari luar. Di antara mereka adalah supplier material, supplier consumable, supplier alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk manpower juga. Cost structure atau duit-duit yang harus dikeluarin itu nanti untuk kebutuhan personel, gaji karyawan, biaya operasional, overhead cost, dan biaya peralatan, consumable, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kanvas dari bisnis modelnya Google. Mereka berfokus pada value proposition dan customer. Sedangkan untuk yang lain-lainnya itu adalah pendukungnya. Tapi yang menarik di sini, yang di-highlight, yang menjadi desain utama adalah value proposition dan customer. Bagaimana dia terus-menerus mengeluarkan duit. Karena platform cost-nya ini sudah tercover dengan adanya advertisement yang ada. Bagaimana caranya dia memberikan pelayanan kepada pelanggan? Seperti yang kita lihat di sini, ada 77 produk dari Google yang dia miliki untuk melayani pelanggan. Banyak sekali, dan tentunya kita tidak akan bahas satu persatu di sini. Selanjutnya, contoh bisnis model kanvas dari Amazon. Amazon ini bisnis model kanvasnya yang kita lihat tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada warna biru-biru dan warna hitam.
plus dan ada minus. Ini merupakan bisnis model kanvas yang sudah masuk ke dalam tahap strategi. Kalau yang sebelumnya tadi itu hanya sekedar dimasuk-masukkan saja, hanya untuk diketahui. Namun untuk yang kali ini, contoh di Amazon ini adalah contoh dari bisnis model yang sudah mulai dianalisa. Apakah dia ini perlu ditambah, apakah dia perlu dikurangi. Di situ pentingnya strategi dalam bisnis model kanvas. Yang berguna dari buku Business Model Generation terhadap transformasi digital. Ini kalau kita lihat di atas itu ada bisnis model kanvas. Ini merupakan strategi, bisnis model, dan operational model. Aplikasinya, teknologi yang digunakan ini tergantung bagaimana information technology itu bisa memberikan dukungan kepada lini-lini yang membutuhkan.